大体苦手で。Hai halo para penonton setia FJ Kun. Balik lagi ketemu sama Minchan ya di channel kesayangan kita ini. Seperti biasa, Minchan bakal membahas alur cerita anime, donghua, manhwa, maupun live action keren dengan durasi yang panjang banget. Kali ini Minchan mau bahas anime berjudul Kuzuno Honkai. Anime ini bercerita tentang Yasuraoka Hanabi dan Awaya Mugi yang terlihat seperti sepasang kekasih yang sangat serasi. Keduanya cukup terkenal dan cocok satu sama lain. Akan tetapi, sebenarnya mereka berpacaran hanya karena ingin mengurangi rasa kesepian yang ada di diri mereka masing-masing. Mugi jatuh cinta pada Minagawa Akane yang merupakan seorang guru privatnya. Sedangkan Hanabi, ia mencintai seorang guru muda yang sudah lama akrab dengan keluarganya. Mereka berdua saling berbagi rasa sakit karena mereka tidak dapat memiliki orang yang mereka sayangi. Nah, udah penasaran sama cerita selengkapnya? Yuk, langsung aja, Ichikiwir! Yokoso, Minohodo Shirazu no Bakayaro. Di suatu hari pada bulan Juli, Hanabi Yasuraoka berada di ruang kelas seorang diri memikirkan gurunya yang bernama Narumi Kanai. Saat Kanai masuk ke kelas, Hanabi terkejut dan wajahnya memerah. 学校では先生だろ、花ちゃん。 Hanabi mengomentari cara Kanai memanggilnya, namun laki-laki itu tidak peduli karena mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Saat itu, guru wanita bernama Akane Minagawa muncul untuk mengantarkan salah satu berkas milik Kanai yang tertinggal. Hanabi memutuskan keluar dari sana dan berpapasan dengan murid laki-laki bernama Mugi Awaya. Mugi menanyakan apakah Hanabi menangis, namun gadis itu malah menyebutnya bodoh. Baka. Ia kemudian membawa Hanabi ke belakang sekolah untuk menciumnya. Gadis itu juga membalas ciuman dan pelukan Mugi sambil memikirkan hubungan mereka sebagai pasangan pengganti. Hanabi memikirkan Kanai dan di saat yang bersamaan Mugi memikirkan Akane. Pada bulan April, Hanabi mengingat hari pertamanya sebagai murid SMA. Ia sangat senang mengetahui Kanai akan menjadi wali kelasnya, yang artinya dia bisa melihat laki-laki itu setiap hari di sekolah. Namun saat Hanabi membuka pintu kelas, ia kesal begitu menemukan Kanai sedang mengobrol sambil tertawa-tawa dengan Akane. Oni, sensei. 大体苦手で。 Malam harinya, Kanai makan malam di rumah Hanabi. Dia memuji sikap Hanabi dan diberitahu ibunya, Hanabi hanya seperti itu karena Kanai ada di sana. Hai, hai. Kanai memuji masakan yang disajikan ibu Hanabi, namun ia diberitahu Hanabi juga membantunya membuat masakan tersebut. Setelah makan, Kanai mengajak Hanabi jalan-jalan sebentar di luar. Ia merasa senang karena bisa memakan masakan rumahan, mengingat di rumahnya, dia hanya tinggal bersama ayahnya dan tidak ada satupun di antara mereka yang bisa memasak. Kanai mengungkapkan keinginannya, namun tidak menyelesaikan kalimatnya. Meski begitu, Hanabi tahu keinginan Kanai adalah segera menikah. Ia memikirkan sosok Ayane dan menghubungkan keinginan Kanai dengan wanita tersebut. Hanabi mengingat masa kecilnya di mana dirinya menerima ejekan dari teman-temannya karena mengikuti lomba di TK namun tidak ditemani ayah atau ibunya dan malah bersama Kanai. Hanabi kesal karena ia merasa hal tersebut bukan sesuatu yang salah. Kanai menghibur Hanabi dengan mengajaknya makan bekal yang dibuatkan ibunya. Ia memberitahu betapa beruntungnya Hanabi memiliki seorang ibu yang jago memasak. Tetapi, Hanabi juga mengungkapkan rasa irinya karena Kanai memiliki seorang ayah sementara dirinya tidak. Kanai menyimpulkan bahwa masing-masing dari mereka membutuhkan seseorang untuk mengisi kekosongan. Ia kemudian membuat janji untuk saling membantu jika salah satu dari mereka merasa kesepian.
Namun saat ini, bagi Hanabi, janji tersebut hanyalah sebuah kebohongan yang dibuat Kanai. Pada suatu hari, Hanabi sangat kesal mendengar sejumlah murid laki-laki membicarakan Akane dan memujinya habis-habisan. 年近くね。おい、安らかさんがこ Saat dia hendak pergi, Hanabi malah menabrak Akane. Untuk sesaat, Hanabi terpesona dengan kecantikan Akane. ダッサいベージュのカーディガン、ブーの香り、控えめのナチュラルメイク。してない？ Namun ia kemudian tersadar saat Mugi datang untuk membantu Akane membereskan lembar partitur yang berceceran di lantai. Saat melihat Mugi, Hanabi menyadari bahwa laki-laki itu memiliki perasaan kepada Akane. なんだこいつ。こいつもこの女のファンなの。 Mereka berdua pergi ke atap dan melihat Akane berjalan bersama Kanai sambil tertawa-tawa. Berganti ke bulan Juni, Hanabi berada di kamar Mugi dan mengungkapkan kekecewaannya yang kesekian kali karena Kanai tidak pernah melihatnya. Merasa kesepian, Hanabi memeluk Mugi. Namun, sentuhan itu perlahan berubah menjadi ciuman dan Mugi membawa gadis itu ke kasur. Haduh! Beberapa saat kemudian, keduanya baru berhenti saat ponsel Hanabi berbunyi menerima pesan yang dikirim Kanai. Mugi bertanya, apakah Hanabi ingin melanjutkan hubungan dengan dirinya atau menyudahinya. Kembali ke bulan Juli, Hanabi menolak pernyataan cinta dari seorang murid laki-laki. Ia memberitahu tidak ada yang lebih memuakkan dari kasih sayang dari seseorang yang tak diinginkan. Ia pun meninggalkan laki-laki itu dan pergi ke atap. Hanabi memikirkan Mugi dan pada saat itu laki-laki tersebut muncul. Ia kemudian mengingat beberapa waktu lalu saat dirinya mendatangi Mugi di apartemennya. Mereka berdua sepakat untuk menjalin hubungan tanpa cinta dan akan putus jika salah satu dari mereka mampu mewujudkan hubungan dengan orang yang dicintai. Suatu hari, saat pulang sekolah, beberapa teman Hanabi dan Mugi mengomentari hubungan keduanya yang tampak serasi. Di perjalanan, Mugi tiba-tiba berniat mencium Hanabi, namun Noriko muncul dan langsung memisahkan keduanya. Mugi memperkenalkan Noriko adalah teman masa kecilnya. Ia juga memperkenalkan bahwa Hanabi adalah pacarnya. Noriko kesal dan menganggap Hanabi tidak pantas menjadi pacar Mugi. Untuk menghentikan perdebatan itu, Mugi berpura-pura menganggap Hanabi adalah pacar yang menjengkelkan. Namun bagaimanapun itu, ia tetap menyukai Hanabi. Untuk beberapa saat, pernyataan tersebut sempat membuat Hanabi terkejut sebelum akhirnya ia mengikuti permainan tersebut dengan mengakui dirinya yang juga menyukai segala hal tentang Mugi. Hanabi menarik Noriko dan memperingatkannya untuk tidak memegang tangan sesuatu yang bukan miliknya. Keesokan harinya di atap sekolah, Mugi membahas kejadian kemarin dan mengatakan Hanabi seharusnya tidak terbawa perasaan. Hanabi membela diri dan mengungkit perasaan suka Noriko kepada Mugi. Ia kemudian menanyakan alasan Mugi tidak bersikap baik kepada Noriko. Mugi tidak menjawab dan mengomentari Hanabi yang malah mengasihani Noriko. Ia kemudian menggoda gadis itu dan menuduhnya cemburu. Namun Hanabi menyangkalnya dan memberitahu dirinya hanya posesif. Suatu hari, Noriko bergabung dengan Mugi dan Hanabi yang sedang makan siang. Ia sengaja mengganggu keduanya dengan merebut suapan Hanabi untuk Mugi. Noriko mengklaim Hanabi hanya menggunakan Mugi sebagai sarana untuk meningkatkan popularitasnya. Beberapa waktu kemudian, Hanabi membantu Kanai membawa beberapa berkas. Mereka berakhir sendirian di ruangan dan Hanabi tiba-tiba gugup menyadari kesempatannya untuk mengungkapkan perasaannya. Sebelum Hanabi memulai, mereka terganggu oleh suara piano yang dimainkan Akane di ruang musik. Hanabi mengurungkan niatnya begitu mendengar Kanai tidak berhenti memuji Akane. 上手だよね。来るんだ。 Setelahnya, Hanabi dan Mugi pergi ke tempat karaoke. Gadis itu bernyanyi untuk melampiaskan kekesalannya. Mugi bertanya apakah Hanabi pernah mempertimbangkan untuk menyerah dan menemukan laki-laki lain. Tetapi karena kesal, Hanabi tidak menjawab dan menawarkan mikrofon agar Mugi ikut bernyanyi bersamanya. Di hari yang berbeda, beberapa gadis mendekati Hanabi dan dengan gugup meminta nasihat percintaan. Ia kemudian menemui Mugi untuk menanyakan jawaban yang harus diberikan kepada mereka. Namun, Mugi malah mendekatinya sehingga Hanabi menduga laki-laki itu akan menciumnya.
Tetapi Mugi malah mengacak-acak rambutnya dan membuat Hanabi merasa aneh karena Mugi bersikap seolah pacar sesungguhnya. 頑張れ。なんだろ Hanabi pergi ke restoran bersama dua murid perempuan yang meminta saran percintaan darinya. Ia mendengar cerita keduanya bahwa salah satu dari mereka secara bersamaan menjalin hubungan dengan dua pria berbeda dan kesulitan memutuskan dengan siapa akan berkomitmen. Hanabi bertanya siapa yang dia suka, tetapi gadis itu mengatakan dia tidak memiliki perasaan yang kuat untuk salah satu dari mereka. Hanabi merasa dia tidak bisa berempati. Teman gadis itu menyarankan agar dia memilih orang yang dapat menawarkan lebih banyak keuntungan. Beberapa waktu kemudian, Hanabi duduk bersama Sanae di sekolah dan berbicara tentang mengapa seseorang memilih orang yang mereka cintai. Sanae menjawab bahwa dalam kasusnya, gagasan untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu darinya bukanlah urusannya ketika dia jatuh cinta pada orang yang dia cintai. Hanabi lega dan memeluk Sanae. Ia menyatakan bahwa dia setuju dengan sudut pandangnya. Dia kemudian mengundang Sanae untuk menginap bersamanya. Sore harinya, Sanae tiba di apartemen Hanabi. Ia memikirkan bahwa dirinya tidak perlu gugup karena mereka hanya dua orang perempuan yang akan menginap bersama. Di masa lalu, saat Sanae dan Hanabi dalam perjalanan menuju sekolah menggunakan kereta, seorang penumpang pria melecehkan Sanae. Hanabi yang menyadari hal tersebut mendekati Sanae dan menggunakan ponselnya untuk memotret pria yang ada di belakang. Pria itu langsung beranjak pergi dan saat pintu kereta terbuka, Hanabi yang melihat Sanae ketakutan menggandeng tangannya sampai mereka tiba di kantin sekolah. Sejak saat itu, Sanae merasa Hanabi adalah cinta pertamanya. Kembali ke masa kini, Hanabi menceritakan pertemuannya dengan dua murid perempuan yang meminta saran percintaan darinya. Ia berkomentar, jika gadis itu kesulitan menentukan pilihan, dia akan selamanya sendirian. Hanabi terdiam sejenak dan juga merenungkan kata-katanya barusan. Menjelang larut, Sanae tidak bisa tidur karena ranjang Hanabi yang terlalu kecil untuk mereka berdua. Dia merasa gugup, merasakan betapa dekatnya mereka. Saat Hanabi berbaring miring, ia bertanya tentang orang yang disukai Sanae. Namun Sanae tidak bisa menahan dirinya dan melakukan hal yang tidak seharusnya kepada Hanabi. Setelahnya, ia menanyakan hubungan Hanabi dengan Mugi dan mengungkapkan kecurigaannya bahwa hubungan tersebut tidak sungguh-sungguh. Akhirnya Hanabi mengakui dan memberitahu perasaan sukanya kepada seseorang yang tak terbalas dan alasan lainnya dirinya berpacaran dengan Mugi. Sanae menggenggam tangan Hanabi dan memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya. Keesokan harinya, setelah Sanae pulang, ibunya menyuruh Hanabi membeli sayuran. Dalam perjalanan, Hanabi merenungkan kata-kata Sanae semalam. Ia kemudian bertemu Noriko yang memprotes hubungannya dengan Mugi. Hanabi tidak berkomentar apapun dan mengabaikan Noriko. Setelah cukup jauh dengan gadis itu, ia melihat ponselnya dan mengecek kontak Mugi. Hanabi memikirkan kesamaannya dengan laki-laki itu, di mana ketika mencintai seseorang, mereka selalu kesulitan untuk melepaskan. Hanabi merenungkan kata-katanya dan merasa putus asa karena yang bisa dilakukannya hanyalah lari dari kenyataan. 4 tahun lalu, Mugi tidak bisa mengalihkan pandangannya dari seorang murid perempuan bernama Mei. Ia baru bereaksi setelah didekati teman-temannya. Sementara itu, Mei mendengarkan obrolan teman-temannya yang membahas tentang penampilan menarik para murid kelas 1. Mei sempat memperhatikan Mugi selama beberapa saat dan bertemu pandang. Begitu juga dengan Mugi yang mendengar komentar teman-temannya tentang penampilan menarik Mei. Mugi terbangun dari mimpi di masa lalu saat dia merasa di atas ranjang bersama Mei. Ia mengingat bagaimana tubuh gadis itu yang terasa dingin di atas tubuhnya seolah tak bernyawa. Mugi kesal karena sesuatu di balik celananya terbangun dan dia terkejut begitu mendapati Hanabi sudah berada di dalam kamarnya. Gadis itu mengambil tempat di sebelahnya dan ikut berbaring. Mugi beralasan udara panas agar Hanabi sedikit menjauh, namun gadis itu mengingatkan bahwa AC sudah menyala. Mugi merasa situasi tersebut tidak tepat dan saat Hanabi berniat mengatakan sesuatu, Mugi sengaja mendekap gadis itu agar tidak menyadari sesuatu di balik celananya yang terbangun. Ingatan Mugi terbang ke masa lalu saat dia bersama Mei sedang membicarakan tentang rencana pendidikan selanjutnya. Mugi mengira
Mei akan melanjutkan pendidikannya ke SMA. Namun gadis itu menganggap dirinya terlalu bodoh sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Mei kemudian memberi semangat untuk Mugi yang akan mengikuti ujian masuk SMA. Gadis itu meminta Mugi tidak menangis dan mengingatkan perasaannya kepada Akane. Ia lega karena hubungannya dengan Mugi tidak diketahui siapapun dan untuk itu ia juga meminta maaf karena sudah menodai masa remaja Mugi. Pada akhirnya, Mugi menghentikan tangan Hanabi sebelum menyentuhnya karena tidak ingin terlalu jauh. Namun, Hanabi tidak keberatan jika mereka memang harus melakukannya lebih jauh. Wah, Mugi merenungkan bagaimana dirinya yang tidak belajar dari kesalahan karena selalu menjadi mainan untuk para perempuan. Hanabi memberitahu ia berharap dirinya bisa benar-benar jatuh cinta dengan Mugi. Mereka berdua pergi ke kafe untuk makan malam dan bertemu Akane sedang bersama seorang laki-laki yang terlihat jauh lebih muda. Hanabi menduga laki-laki itu mungkin adik Akane. Namun dari cara keduanya bersikap, Hanabi tahu hubungan mereka bukan seperti itu. Sebelum pergi dari sana, Akane meminta mereka berdua merahasiakan hal tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Mugi memberitahu ia sering melihat Akane bersama laki-laki itu. Ia menduga laki-laki itu adalah mantan muridnya. Hanabi merasakan kebencian yang memenuhi hatinya saat memikirkan Akane mungkin sengaja mendekati Kanai agar rahasianya tidak terbongkar. Ia pergi menemui Akane dan bertanya apakah laki-laki yang dilihatnya semalam adalah kekasihnya. Akane menyangkal dan memberitahu mereka hanya berteman. Hanabi merasa Akane juga mengetahui perasaannya kepada Kanai dan berniat membahasnya. Tetapi saat itu bel berbunyi sehingga pembicaraan terhenti. Sebelum pergi, Akane mengajak Hanabi melanjutkan obrolan mereka sepulang sekolah di ruang musik. Hanabi tidak mengatakan apa-apa dan mencium aroma rokok dari tubuh Akane. Ia juga menyadari pakaian yang dikenakan wanita itu pagi ini adalah pakaian yang sama yang dikenakannya tadi malam. Beberapa tahun yang lalu saat Akane masih seorang murid, kecantikannya mengundang banyak murid laki-laki mendekatinya. Pada suatu hari, ada seorang murid laki-laki yang disukai temannya, namun laki-laki itu malah menyukai Akane. Ketika laki-laki itu memberinya sapu tangan, secara sengaja Akane menyentuh tangan laki-laki itu dan membiarkan temannya melihat mereka. Akane juga membiarkan laki-laki itu mengambil jarak cukup dekat dengannya sehingga membuat teman perempuannya cemburu dan juga pergi. Akane mendatangi temannya yang menangis terseduh-seduh dan dia tidak merasa bersalah sama sekali. Akane memikirkan bagaimana dirinya yang benci saat melihat orang lain jatuh cinta. Di sekolah, Akane berjalan bersama Kanai. Ia mengetahui Hanabi yang memperhatikan mereka dan menebak perasaan gadis itu kepada Kanai. Saat Kanai mengajaknya keluar setelah sekolah usai, Akane mengatakan ia ada keperluan dan menyarankan Kanai untuk menemuinya di ruang musik. Rupanya, Akane sengaja mendekati Kanai untuk menyakiti Hanabi. Karena dari semua murid perempuan, hanya Hanabila yang belum pernah dilihatnya tersakiti. Akane merasa senang dirinya berhasil mengatur pertemuan di ruang musik antara ia, Akane, dan juga Kanai. Beberapa saat kemudian, setelah sekolah selesai, Kanai sudah menunggu Akane di ruang musik. Laki-laki itu memikirkan tentang kepribadiannya yang tidak peka terhadap perasaan orang lain dan merasa hal itu adalah bagian yang membosankan dari dirinya. Kanai mengingat pertemuan pertamanya dengan Akane 3 bulan lalu saat musim semi. Ketika itu, ia dalam perjalanan menuju sekolah. Kanai berharap bisa menunjukkan kepada ibunya saat ini dirinya adalah seorang guru yang akan membuatnya bangga. Ia mengenang ibunya dan menyadari waktu telah mengaburkan ingatannya dan hal yang bisa diingatnya adalah rambut panjang ibunya. Pada saat itulah, ia melihat Akane berdiri di bawah pohon sakura dengan rambut panjang terurai. Kanai menyadari dirinya telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia berpikir dirinya tidak akan pernah bertemu dengan wanita itu lagi, namun ternyata Akane adalah guru baru di sekolahnya. Kanai merasa pertemuannya dengan Akane adalah takdir. Kembali ke masa kini, Akane berlari menemui Kanai yang sudah menunggunya di ruang musik. Kanai memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Akane, dan pada saat itu, Hanabi yang juga baru datang mendengar pernyataan cinta tersebut. 好きです。 Hanabi berlari meninggalkan ruang musik dan bersembunyi di suatu tempat.
Ia berusaha untuk tidak menangis, namun hatinya merasa sakit. Hanabi memikirkan jika mereka berpacaran, maka dirinya tidak bisa bersama lagi dengan Kanai. Ia berniat pergi ke rumah Mugi, namun sesampainya di sana, Hanabi merasa keputusannya melampiaskan kepada Mugi adalah hal yang salah. Di perjalanan, Hanabi bertemu dengan Sanae yang ternyata mengikutinya. Ia meminta maaf karena tidak menyadari perasaan suka Sanae terhadapnya. Mereka berdua berakhir di kamar Sanae dan menghabiskan malam bersama. Dalam perjalanan pulang, bayangan dirinya memberitahu bahwa Hanabi telah menghancurkan pertemuannya dengan Sanae. Bayangan itu mengatakan Hanabi telah memanfaatkan perasaan orang lain dan dia maupun Akane adalah sampah. Hanabi berlari dan memikirkan Akane. Ia mengetahui wanita itu sengaja menyakitinya. Keesokan harinya di sekolah, Hanabi menemui Akane di ruang musik dan Akane menyebut hubungan Hanabi dengan Mugi adalah bentuk pelampiasan karena laki-laki itu tidak bisa berpacaran dengannya. Ia juga mengklaim Kanai dan Mugi yang menyukai dirinya. Hanabi menanyakan pendapat Akane jika dicintai oleh laki-laki yang tak disukai. Namun Akane mengatakan tidak ada hal yang lebih membahagiakan selain menjadi orang yang dicintai oleh para laki-laki. Di apartemennya, Mugi memikirkan sesuatu dan merasa aneh karena dirinya tidak ingin dibenci Hanabi. Ingatannya terbang ke masa lalu saat dirinya baru saja menghabiskan malam dengan Mei. Mereka berdua pergi ke suatu tempat untuk mengintai Akane dan menemukannya sedang bersama seorang pria masuk ke hotel. Malam itu, Mugi menangis di kasurnya sampai tertidur. Di hari berikutnya, Akane datang ke tempatnya untuk memberinya pelajaran tambahan. Mugi mengamati wanita itu tidak terlihat berbeda sedikit pun dan ia merasa Akane adalah wanita yang tidak bisa hidup tanpa laki-laki. Ia memperhatikan pakaian yang dipakai Akane adalah pakaian yang dikenakannya semalam. Akane kemudian menyajikan kue yang dibawanya untuk Mugi dan membersihkan krim yang menempel di pipinya. Mugi menolak ketika Akane berniat membersihkan krim dengan cara yang lain. Hari-hari berikutnya, Akane melakukan segala macam cara untuk menggodanya. Mugi merasa dirinya telah jatuh dalam perangkap wanita itu. Kembali ke masa kini, Mugi menghubungi Mei dan mengajak gadis itu bersemu. Tanpa basa-basi, Mei yang tahu tujuan Mugi langsung mengajaknya ke hotel untuk tidur bersama. Setelah selesai dan pergi mandi, Mei menggoda kejadian di masa lalu saat Mugi berpikir bahwa dia tidak akan pernah tidur dengannya, namun akhirnya melakukannya. Keesokan harinya di sekolah, Hanabi memanggil Mugi dan mengajaknya ke atap. Hanabi mengeluhkan betapa panasnya cuaca hari itu. Ia juga membahas tentang liburan musim panas yang akan segera tiba dan setumpuk PR yang diberikan. Hanabi merasa aneh karena Mugi sama sekali tidak meresponnya. Ia merasa meski cukup mengenal laki-laki itu, tapi terkadang ia juga merasa seperti orang yang tidak pernah saling mengenal. Pada akhirnya, Hanabi tahu baik dia maupun Mugi sama-sama saling menyembunyikan sesuatu dan mencoba menghindari percakapan. Hanabi memikirkan Sanae dan merasa jika untuk mengusir rasa kesepiannya, ia tidak lagi membutuhkan Mugi. Beberapa saat kemudian, Hanabi bertanya apakah Mugi tidur dengan wanita lain. Mugi membenarkannya dan dia juga menanyakan hal yang sama. Hanabi memberinya jawaban jujur dan tidak mempermasalahkannya karena ia tahu mereka memiliki alasan yang sama. Mugi memperhatikan bagaimana Hanabi menatapnya dengan campuran rasa gelisah dan takut yang anehnya malah membuat gadis itu terlihat sangat cantik. Sementara itu, Akane pergi minum dengan Kanai. Ia sudah menghabiskan beberapa gelas yang membuatnya mabuk. Namun, Kanai malah tidak menyentuh minumannya sama sekali. Akane kesal menyadari betapa membosankannya Kanai. Akan tetapi, saat dirinya terjatuh, Kanai menangkapnya dan memanggilnya dengan nama Hanabi. Ia memutuskan melupakan kekesalannya dan mencium Kanai. Mereka berdua berakhir di hotel dan Akane secara sengaja membahas Hanabi. Ia berpura-pura cemburu dengan kedekatan Kanai dan Hanabi dan mendengar hal itu, Kanai pun langsung membantahnya dengan mencium Akane sekali lagi. Keesokan harinya di sekolah, Hanabi berpapasan dengan Akane di koridor sekolah. Hanabi membeku ketika mendengar Akane memberitahu ia dan Kanai menghabiskan malam bersama. Hanabi merasa begitu marah namun tidak berdaya. Ia frustasi karena Akane mampu melakukan hal yang ingin dilakukannya dengan begitu mudah. Bahkan, wanita itu bisa melakukannya tanpa memiliki perasaan sedikit pun dan sengaja memainkan perasaan Kanai. Di kelas, Hanabi memikirkan Akane mungkin juga akan merebut semua laki-laki yang disukainya.
Ia ingin mengalahkan wanita itu dan melakukan hal yang sama. Namun, Hanabi bertarung dengan dirinya sendiri yang memberitahu segalanya bukan tentang direbut atau merebut. Separuh dirinya memberitahu jika Hanabi melakukannya, dia tidak akan merasa puas. Saat jam pulang sekolah, Hanabi menemui Mugi dan setuju untuk berpacaran dengannya. Ia kemudian menemui Sanae dan memberitahu bahwa dia berpacaran sungguhan dengan Mugi. Hanabi merasa dirinya harus mengakui hal itu kepada Sanae karena dia tidak ingin memanfaatkan perasaan seorang teman yang berharga untuknya. Namun Sanae mengungkapkan ia tidak keberatan jika Hanabi memanfaatkannya. Ketika Sanae mencoba menciumnya, Hanabi mendorongnya dan mengatakan mereka tidak bisa bertemu lagi sepulang sekolah. Hanabi berlari meninggalkan Sanae dan menahan dirinya untuk tidak berbalik. Sementara Sanae masih membeku di tempat dan mengatakan kepada dirinya sendiri ia tidak bisa melepaskan Hanabi. Keesokan harinya, saat jam pelajaran mandiri, Hanabi memutuskan pergi ke perpustakaan karena kepalanya sangat pusing akibat tidak bisa tidur. Saat itu, Sanae juga bergabung di sebelahnya dan bersikap normal seolah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Sanae yang menyadari Hanabi demam, membawanya ke UKS. Ia mencium gadis itu dan meyakinkan bahwa tidak akan ada yang tahu hubungan mereka. Sanae mengungkapkan perasaan cemburunya karena Hanabi memilih berpacaran dengan Mugi. Namun ia memberitahu dirinya akan selalu menerima Hanabi meski kelak dia akan tersakiti. Mendengar kata-kata Sanae, membuat Hanabi merasa sedih dan kesepian yang mengingatkannya juga kepada hal yang diucapkan Akane saat di ruang musik. Hanabi merasa baik dirinya, Akane maupun Sanae sebenarnya sama-sama kesepian. Di hari yang berbeda, ibunya menyuruh Hanabi membantunya berbelanja. Ia bertemu dengan Terauchi dan mengingatnya sebagai laki-laki yang memiliki hubungan dengan Akane. Hanabi merasa tidak nyaman karena Terauchi berdiri terlalu dekat dengannya. Namun, ia kemudian teringat ucapan Sanae dan memutuskan memasang senyum terbaiknya. Terauchi menanyakan apakah Mugi kekasihnya. Hanabi menyangkalnya dan bersedia memberikan nomor teleponnya saat Terauchi memintanya. Di hari berikutnya, Terauchi mengajaknya bertemu. Mereka berdua pergi ke arena permainan, makan bersama, dan pergi ke tempat karaoke. Saat mendengar Terauchi memujinya, Hanabi tahu laki-laki itu sedang menggodanya. Hanabi mencoba menanyakan hubungan Terauchi dengan Akane. Laki-laki itu mengatakan ia tidak memiliki hubungan apapun dengan Akane. Terauchi memberitahu Akane sudah memiliki seseorang sehingga wanita itu tidak akan pernah menjadi miliknya. Ia kemudian meminta Hanabi berpacaran dengannya. Hanabi memikirkan Terauchi adalah lelaki cadangan Akane dan meski mengetahui kondisi tersebut, ia tidak keberatan dan tetap berhubungan dengan Akane. Hanabi menyadari saat ini Terauchi juga mencoba menjadikannya wanita cadangan. Meski ingin mengalahkan Akane, ia merasa dirinya akan menyedihkan jika menerima Terauchi. Namun Hanabi malah mengatakan dirinya masih perawan dan bertanya apakah Terauchi tidak keberatan dengan kondisi tersebut. Terauchi mengatakan dirinya lah yang tidak pantas menjadi kekasih Hanabi. Ia kemudian maju untuk mencium gadis itu. Di hari yang berbeda, Noriko pergi berkencan dengan Mugi. Sementara Hanabi juga melakukan hal yang sama dengan Terauchi. Melihat Hanabi tidak mengalihkan perhatiannya dari ponsel, Terauchi mengambilnya dan ketika Hanabi mencoba merebutnya, posisi mereka malah membuat Terauchi menggodanya. Setelah meninggalkan kafe, Terauchi mengajak Hanabi ke hotel. Gadis itu kesal karena yang ada di kepala Terauchi hanya tidur bersama. Terauchi merasa tidak perlu berbohong sehingga dia membenarkan bahwa hanya hal itulah yang memenuhi pikirannya. Ponsel Terauchi berbunyi dan ia berbicara selama beberapa saat dengan penelpon. Mengetahui Terauchi harus pergi, Hanabi bertanya kemana dia akan pergi. Terauchi menggodanya dan mengatakan ia akan menemui seorang gadis yang bersedia tidur dengannya. Sementara itu, Noriko menahan Mugi dan menanyakan apakah mereka akan benar-benar pergi ke bioskop. Noriko khawatir Mugi akan merasa bosan. Namun Mugi tidak terlalu peduli kemana tempat mereka berkencan dan berjalan lebih dulu. Noriko kecewa karena sebenarnya ia menahan Mugi agar mereka bisa bergandengan tangan. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sampai di bioskop dan tidak banyak orang yang memenuhi bangku penonton. Noriko merasa gugup di sebelah Mugi. Bahkan, ia yang semula ingin menatap Mugi menjadi ciut dan tak memiliki keberanian.
Dalam perjalanan pulang, Noriko merasa bersalah karena film yang mereka tonton membosankan. Mugi mengatakan jika film yang mereka tonton membosankan, maka itu salah filmnya sehingga Noriko tidak perlu cemas. Noriko memikirkan hal yang ingin dikatakannya saat mereka berada di bioskop adalah mengajak Mugi tidur bersamanya, sehingga ia yakin mereka akan memiliki mimpi yang sama. Namun lagi-lagi, ia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Suara Mugi menarik Noriko dari lamunan yang mengajaknya mencari makan sebelum pulang. Noriko senang menyadari kencannya hari itu belum berakhir. Sementara itu, di tempat berbeda, Hanabi memikirkan hubungannya dengan Terauchi. Ia merasa kesal menyadari dirinya saat ini tidak jauh berbeda dengan Akane. Hanabi mencoba menghubungi Mugi, namun panggilannya ditolak. Saat panggilan Hanabi masuk, Mugi sedang berada di kafe bersama dengan Noriko. Meski gadis itu tidak keberatan jika Mugi mengangkat teleponnya, ia tetap tidak melakukannya. Setelah selesai makan dan berada di luar kafe, Mugi menahan tangan Noriko dan menanyakan alasan gadis itu tidak menatapnya sama sekali. Noriko tidak menjawab dan malah mengucapkan terima kasih atas kenangan indah yang diberikan Mugi kepadanya. Saat Noriko akhirnya mendapatkan keberanian untuk menatap Mugi, ia mengungkapkan perasaannya dan membiarkan laki-laki itu menciumnya. Sementara itu, di kamar mandi rumahnya, Hanabi memikirkan dirinya yang kesepian, namun dia tidak ingin bertemu siapapun. Ia merasa saat ini yang dibutuhkannya adalah waktu untuk sendirian. Di sisi lain, Mugi membawa Noriko ke kamarnya. Noriko sengaja berpura-pura mengatakan bahwa ia merasakan suatu hal yang kurang dari kencan mereka. Beberapa saat kemudian, ketika Mugi mengakhiri ciumannya, Noriko menanyakan apakah dia juga melakukan hal yang sama dengan Hanabi. Mugi tidak menjawab dan bertanya apakah Noriko tidak ingin melakukannya. Ia mengatakan malam itu Noriko terlihat sangat cantik. Noriko menyentuh wajah Mugi dan merasa cukup dengan pujian tersebut. Ia bahkan tidak keberatan jika Mugi tidak merasakan hal yang sama seperti dirinya. Kembali ke kamar Hanabi, gadis itu melihat langit malam melalui jendela kamarnya. Ia berniat melempar stik es krim ke tempat sampah dan mengatakan kepada dirinya sendiri, jika ia bisa melempar stik tersebut masuk ke tempat sampah, maka ia harus berani. Di hari libur musim panas, Hanabi pergi ke rumah Mugi untuk mengerjakan PR bersama. Mereka membicarakan beberapa hal dan sepakat untuk mengungkapkan perasaan masing-masing kepada orang yang disukai setelah semua tugas selesai. Sementara itu, di suatu tempat, seorang laki-laki berambut gondrong didekati oleh perempuan yang menawarinya menjadi model potong rambut. Laki-laki itu menolak ketika Sanae muncul dan memanggilnya Atsuya. Saat keduanya pergi, perempuan itu mengomentari mereka seperti pasangan serasi. Rupanya, kedatangan Atsuya untuk mengikuti les tambahan di tempat yang sama dengan Sanae. Atsuya memperhatikan penampilan Sanae yang semakin cantik sejak pertemuan terakhir mereka 6 tahun lalu. Meski Sanae adalah sepupunya, Atsuya pernah menyatakan perasaannya kepada gadis itu dan menerima penolakan. Atsuya bertanya apakah Sanae ingin menjadi aktris. Gadis itu menyangkalnya dan memberitahu ia ingin melanjutkan pendidikannya di universitas. Ketika mereka berdua berada di kafe, Atsuya menyinggung seseorang yang disukai Sanae di sekolahnya. Ia mengetahui hubungan Sanae dengan seseorang tersebut tidak berjalan lancar. Sanae kemudian memberitahu bahwa orang yang disukainya adalah perempuan dan ia tidak akan pernah bisa membalas perasaan Atsuya. Laki-laki itu mengatakan, meski hubungan Sanae dengan orang tersebut rumit, ia senang karena itu adalah kali pertama Sanae menyukai seseorang. Setelah pulang dari apartemen Mugi, Hanabi memikirkan waktu yang telah berlalu. Ia memeriksa ponselnya dan melihat beberapa foto Kanai yang ada disimpannya. Ingatan Hanabi terbang ke musim semi beberapa tahun lalu saat Kanai pertama kali memakai kacamata sekaligus mendapat pekerjaan guru. Hanabi memuji penampilan Kanai dan memberinya ucapan selamat atas pekerjaan barunya. Menyadari Hanabi yang juga akan mengikuti ujian masuk SMA, Kanai menangis terharu mengingat gadis yang ada di hadapannya saat ini sudah tumbuh dewasa. Meski begitu, Hanabi tidak keberatan jika Kanai tetap memperlakukannya sebagai gadis kecil. Tiba-tiba, Kanai menarik tangannya dan mengajaknya pulang dengan bergandengan tangan. Hanabi mengingat kenangan demi kenangan yang dilaluinya bersama Kanai. Ia merasa kenangan tersebut adalah sesuatu yang berharga untuknya, dan jika Kanai juga masih mengingatnya, Hanabi yakin dirinya dapat melanjutkan hidup. Hanabi mengakui di dunianya tidak akan ada orang lain seperti Kanai.
Ia kemudian mengirim pesan kepada laki-laki itu untuk mengajaknya bertemu. Kanai menerima ajakan tersebut dan Hanabi bertekad tidak akan lari lagi dari kenyataan. Sementara itu, Mugi juga mengirim pesan yang sama kepada Akane. Keesokan harinya, Hanabi dan Mugi bertemu di taman. Hanabi menyarankan Mugi untuk mengungkapkan perasaannya kepada Akane besok siang. Sedangkan dirinya akan menemui Kanai di malam harinya. Mugi setuju dan mereka berjanji akan bertemu lagi di tempat itu besok pukul 10 malam. Saat itu, Hanabi merasa aneh karena untuk pertama kali dia tidak berani menatap wajah Mugi. Tiba-tiba Mugi memeluknya dan membuat wajah Hanabi memanas. Setelah Mugi pergi, Hanabi masih tetap tinggal di sana. Ia menganggap pelukan Mugi adalah cara yang dilakukan laki-laki itu untuk menghiburnya. Namun Hanabi bingung karena meski tubuhnya tidak lagi gemetar, ia merasakan debaran janggal di hatinya. Di hari berikutnya, Mugi menemui Akane. Ia meyakinkan dirinya sendiri untuk siap menerima penolakan. Saat Mugi berniat mengungkapkan perasaannya di sana, Akane mengajaknya ke kafe karena cuaca siang itu sangat terik. Setelah mengobrol beberapa hal, akhirnya Mugi memberitahu perasaannya kepada Akane. Wanita itu mengatakan ia juga memiliki perasaan yang sama. Mugi memperingatkan dirinya untuk tidak salah paham dan memberitahu Akane adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa menjadi miliknya. Namun Akane menegaskan perasaannya kepada Mugi bukan kebohongan. Mereka berdua berakhir di hotel dan Mugi menumpahkan semua kemarahannya kepada Akane. Mugi mengatakan Akane adalah wanita sembarangan yang bisa tidur dengan laki-laki manapun. Bagi Mugi, Akane adalah orang yang tidak akan jatuh cinta dengan siapapun dan tidak pantas untuk dicintai. Namun Mugi ingin menjadi orang pertama yang mengubah wanita tersebut. Sementara itu, Hanabi berhadapan dengan Kanai. Ia mengumpulkan keberaniannya dan mengungkapkan perasaannya kepada laki-laki itu. Hanabi memberitahu ia sudah menyukai Kanai sejak lama. Ketika dirinya mulai menangis, Kanai memeluknya dan berterima kasih untuk perasaannya tersebut. Hanabi tahu itu adalah pelukan terakhir yang akan diterimanya dari Kanai. Setelah laki-laki itu pergi, Hanabi menunggu Mugi di taman seorang diri. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia mampu melewatinya karena ia tidak sendirian. Keesokan harinya, Hanabi bangun dengan perasaan kosong karena malam itu Mugi tidak datang. Ia menebak pernyataan cinta laki-laki itu lancar. Hanabi merasa kesal mengetahui Mugi rela ditipu Akane. Ia memutuskan menerima tawaran Sanae yang mengajaknya pergi ke Karuizawa. Sesampainya di sana, Hanabi memikirkan perjalanan tersebut sebagai perjalanan patah hati atau perjalanan berduka. Ia terkejut saat Sanae meraih tangannya dan meyakinkan bahwa di kota itu tidak ada yang mengenal mereka. Beberapa saat kemudian, setelah menempuh perjalanan dengan mobil, mereka sampai di resort milik keluarga Sanae. Gadis itu menggoda Hanabi dengan memberitahu bahwa hanya ada mereka berdua di tempat tersebut, namun tiba-tiba Atsuya muncul dan membukakan pintu untuk mereka. Malamnya, mereka bertiga makan bersama. Hanabi memperhatikan interaksi Atsuya dengan Sanae dan merasa keduanya memiliki kemiripan. Setelah makan, Hanabi berniat membantu mereka mencuci piring, namun Sanae menyarankan Hanabi untuk pergi mandi dulu. Atsuya menggoda Sanae dengan mencoba menciumnya. Sanae langsung mengancamnya dengan busa sabun. Atsuya melarang Sanae melakukannya karena dia tidak membawa baju ganti. Ia kemudian mencuri kesempatan dan berhasil mendaratkan ciuman di pipi Sanae. Sanae menanyakan bagaimana Atsuya bisa berada di tempat tersebut. Atsuya menjelaskan, ia menghubungi keluarga Sanae dan diberitahu kemana dia akan pergi. Sanae kesal karena dia berniat menghibur Hanabi yang patah hati. Atsuya mengatakan, yang hanya diinginkan Sanae hanya membuat kenangan terakhir bersama Hanabi. Namun Sanae bersikeras menyangkalnya. Atsuya memberitahu, Sanae tidak akan mampu mengakhiri hubungannya dengan Hanabi secara baik-baik. Malam harinya, Hanabi dan Sanae berada di ranjang yang sama dan menghabiskan malam berdua. Di pagi harinya, Hanabi bangun lebih dulu dan menyenggol buku catatan milik Sanae. Ia menemukan tiket kereta api dan bungkus permen yang diingatnya pada pertemuan pertama mereka. Hanabi terkejut menyadari Sanae masih menyimpannya. Saat keluar dari kamar, Hanabi bertemu Atsuya yang sedang berkebun. Laki-laki itu menawarkan Hanabi untuk berkeliling. Mereka berdua berakhir di tepi danau dan Atsuya menanyakan siapa orang yang disukai Hanabi.
Atsuya mendengar Hanabi yang memberinya jawaban tidak pasti, sehingga ia menyarankannya untuk memikirkan perasaannya kepada Sanae. Atsuya mengatakan, Sanae bukan seseorang yang harus digunakan Hanabi sebagai sosok pengganti. Siang harinya, Hanabi bersama Sanae pergi ke beberapa toko dan berbelanja. Mereka beristirahat di taman dan Sanae menciumnya. Hanabi memikirkan ucapan Atsuya dan memohon dalam hati kepada siapa saja untuk tidak memberi nama untuk perasaan mereka. Ia kemudian mendaratkan ciuman kecil di pipi Sanae. Setelah pulang, mereka berdua bermain game. Sanae menebak orang yang disukai Hanabi adalah Kanai. Hanabi membenarkan dan memberitahu tentang penolakan yang diterimanya. Meski demikian, Hanabi mengungkapkan saat ini dia merasa lega. Setelahnya, mereka berdua saling mengungkapkan perasaan dan meminta maaf atas hubungan yang tidak seharusnya. Sanae memutuskan dia akan menyerah mengejar Hanabi dan menyuruhnya pulang lebih dulu besok. Hanabi mengakui dia hanya memanfaatkan perasaan Sanae, namun dia tidak ingin kehilangan Sanae sebagai temannya. Ia mengejar Sanae yang berdiri di tengah hujan dan meminta mereka tetap bersama-sama. Meski sempat bersikeras menolak, Sanae akhirnya menyerah dan berjanji akan tetap berada di sisi Hanabi serta menghapus perasaannya. Sementara itu di apartemen Mugi, Akane teringat pengalaman pertamanya bersama seorang senior yang 2 tahun lebih tua darinya. Mugi kemudian mengajak Akane pergi berkencan minggu depan, namun Akane meminta maaf karena dia sudah memiliki janji dengan Kanai. Saat di sekolah, Mugi memikirkan yang dilakukannya bersama Akane. Ia mendengar beberapa murid perempuan membahas tentang hubungan salah satunya dan menyarankan untuk putus. Namun salah satunya menolak karena ia masih menyukai pacarnya. Temannya memberi nasihat dan mengatakan laki-laki bisa meniduri perempuan tanpa memiliki perasaan apapun. Mendengar pernyataan itu, Mugi pun membenarkan dari dalam hati. Setelahnya, Mugi menemui Akane di ruang musik dan memintanya untuk tidak pergi dengan Kanai. Akane sengaja membuat Mugi marah dan membencinya. Namun Mugi menyadari bahwa dirinya tidak akan bisa menandingi Akane karena ia tidak ingin dibenci oleh orang yang disayangi, sementara Akane bahkan tidak keberatan dengan kondisi tersebut. Mugi memohon sekali lagi agar Akane tidak pergi dan menanyakan perasaannya jika hal itu dia membencinya. Namun, Akane malah mengalahkannya dengan mengatakan ia mencintai Mugi. Dalam perjalanan pulang sekolah, Mugi mengetahui wanita itu tidak akan jatuh cinta dengan siapapun. Ia juga mengetahui Akane bahkan tidak tertarik dengan hubungan asmara. Meski begitu, Mugi merasa selama ini Akane sangat kesepian. Ia kemudian bertanya kepada dirinya sendiri apakah Akane benar-benar menyukainya. Di hari berikutnya, Akane menemui Kanai. Mereka berdua pergi berkencan ke akuarium dan Akane mencoba memikirkan beberapa kali dirinya sudah berkencan dengan laki-laki itu namun tidak bisa mengingatnya. Akane mulai kesal karena mereka malah pergi ke tempat membosankan tersebut alih-alih ke hotel. Ia menduga Kanai tidak ingin tidur dengannya lagi. Pikiran itu membuatnya marah dan merasa dirinya lah yang seolah-olah mengejar Kanai. Beberapa saat kemudian, mereka pergi ke kafe dan Akane masih berusaha memasang senyum terbaiknya, namun dia mulai memikirkan untuk menyudahi kencan tersebut dan merasa sudah tidak membutuhkan Kanai lagi. Selesai dari sana, Kanai menawarkan diri untuk mengantar pulang Akane, namun wanita itu menolaknya. Seorang laki-laki bernama Takuya muncul dari arah belakang dan mengejek Akane yang sudah berganti pasangan lagi. Seorang gadis yang bersama Takuya mengomel karena ucapan kasarnya. Ia menyuruh Takuya meminta maaf, namun laki-laki itu menolak. Takuya memberitahu Kanai bahwa Akane bukan wanita baik-baik dan dia harus berhati-hati. Saat Takuya pergi, Akane membenarkan apa yang dikatakan laki-laki itu. Ia memberitahu dirinya bersedia tidur dengan laki-laki manapun dan tidak bisa memenuhi harapan Kanai. Akane kemudian memutuskan kencan mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Akane berbalik pergi meninggalkan Kanai. Dia merasa senang berhasil mengakhiri hubungan membosankan tersebut. Namun tiba-tiba, Kanai menangkap tangannya dan memeluk Akane erat. Kanai mengatakan ia tidak ingin mengakhiri hubungan tersebut. Kanai menanyakan apakah hari itu akan menjadi kencan terakhir mereka. Di luar dugaan, Akane malah mengatakan hari itu bukan kencan terakhir mereka. Akane memikirkan bukan Kanai yang tak bisa melepasnya, namun dirinya lah yang tak bisa melepaskan laki-laki itu. Kanai mengajak Akane pergi ke Atami. Akane menggoda Kanai bahwa mereka sedang menjalin hubungan gelap. Namun Kanai panik dan menyebut mereka tidak sedang berbulan madu.
Sementara itu, Hanabi pergi ke kafe bersama dua murid perempuan yang pernah meminta saran percintaan darinya. Mereka menyinggung hubungan Hanabi dan Mugi yang terlihat renggang. Hanabi menceritakan ia sudah tidak bertemu dengan Mugi sejak liburan musim panas. Sesampainya di Atami, Kanai bersama Akane membeli es krim. Sepanjang perjalanan, mereka mengobrol beberapa hal. Kanai mengingatkan es krim Akane yang mencair. Wanita itu menawarkan es krimnya kepada Kanai, dan dengan malu-malu, Kanai menjilat es krim tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sampai di penginapan. Kanai membuka jendela dan menikmati pemandangan laut sore. Akane tidak terlalu peduli dengan pemandangan, dia tidak ingin bertele-tele dan berniat mencari tahu hubungan yang sedang dijalin dengan Kanai. Akane berpura-pura mengeluh lelah untuk menarik perhatian Kanai. Laki-laki itu berniat mencarikan minum, namun Akane malah menariknya. Ia menyarankan Kanai untuk beristirahat terlebih dahulu. Tetapi, Kanai melepaskan diri dan pergi keluar untuk mencari minum. Akane kesal karena rencana pertamanya gagal. Ia pun mencoba memikirkan cara lain dan mengingat saat pertama kali mereka tidur bersama. Akane menduga hal itu terjadi karena minuman yang membuat Kanai mabuk. Sementara itu, Kanai pergi berendam air panas. Ia memikirkan dirinya yang bisa bermalam dengan Akane serasa seperti mimpi. Saat melihat langit cerah, Kanai buru-buru keluar dari pemandian dan berniat mengajak Akane melihat bintang dari kamar mereka. Namun saat berganti pakaian, kacamatanya jatuh dan pecah, sehingga Kanai pun kesulitan melihat. Beberapa saat kemudian, ia berhasil mencapai kamar dan terpesona begitu melihat Akane di sana. Mereka makan malam dan minum bersama di samping jendela. Akane mencoba menanyakan mengapa Kanai tidak ingin mengakhiri hubungan dengannya, namun Kanai tidak ingat pernah membahas hal tersebut. Akane mencoba memancing ingatan dari Akane dan saat laki-laki itu berhasil mengingatkan, dia mengatakan alasannya tidak ingin mengakhiri hubungan dengan Akane karena perasaan sukanya. Akane merasa bingung dengan dirinya sendiri yang merasa gugup dan berdebar-debar. Ia kemudian menyuruh Kanai marah dan membencinya. Kanai bertanya jika dirinya tidak marah, apakah Akane akan membencinya? Mendengar wanita itu membenarkan, Kanai tertawa kecil dan mengulangi sekali lagi bahwa ia tetap menyukai Akane. Akane memikirkan beberapa hal dan merasa cinta tanpa syarat adalah suatu hal yang mustahil. Ia kemudian menanyakan alasan Kanai mencintainya. Kanai mendekat dan mencium kening Akane. Ia memeluk wanita itu yang mulai menangis dan memberitahu dirinya juga tidak bisa menemukan alasan yang tepat atas perasaan cintanya kepada Akane. Kanai mengungkapkan, ia hanya ingin orang yang disayanginya bisa hidup bahagia. Semua kata-kata yang diucapkan Kanai terdengar begitu tulus di telinga Akane. Kanai mengatakan, jika dirinya menginginkan hal yang lebih, maka dirinya tidak akan bisa berhenti dan ia takut hal itu akan menyakiti orang yang disayanginya. Keesokan harinya, keduanya terbangun dengan kepala sakit akibat minuman. Dengan ragu-ragu, Akane bertanya apakah Kanai mengingat hal yang mereka lakukan semalam. Kanai memeluk Akane dan memberitahu ia tidak mungkin melupakannya. Saat keduanya berdiri di depan jendela, Kanai meminta Akane menikah dengannya. Akane menerima lamaran tersebut dan memberitahu dirinya akan selingkuh. Kanai tidak terlalu memperdulikan hal tersebut dan memilih memeluk Akane erat. Di hari lainnya, Akane pergi berkencan dengan Mugi ke Sky City. Mugi berpikir kencan itu mungkin akan menjadi kencan pertama dan terakhirnya. Setelah dari sana, mereka berdua pergi ke kafe. Akane kemudian memberitahu dirinya akan menikah. Meski memiliki banyak hal yang diungkapkan, Mugi akhirnya hanya bisa mengucapkan selamat untuk Akane. Dalam perjalanan pulang, Mugi memberitahu bahwa ia selalu ingin menjadi orang yang mengubah Akane. Namun ternyata, wanita yang disukainya adalah sosok Akane yang belum berubah. Meski begitu, Mugi berjanji dirinya akan selalu mengingat Akane. Saat wanita itu benar-benar beranjak pergi dari pandangannya, Mugi menangis dan mengucapkan selamat tinggal kepada Akane. Pada suatu hari di musim gugur bulan November, sekolah bersiap untuk mengadakan festival bunga lonceng. Karena Hanabi tidak datang saat hari pembagian tugas festival, ia akhirnya diberi tugas untuk menjadi petugas panggung. Hanabi menanyakan apa yang harus dilakukannya dan diberitahu dia hanya perlu mengawasi jadwal serta perlengkapan. Hanabi menerima tugas tersebut dan pada saat itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia kembali melihat Mugi. Pada suatu malam, Kanai mendatangi Hanabi di rumah untuk memberitahu pernikahannya dengan Akane yang akan diselenggarakan pada musim semi.
Hanabi memberi ucapan selamatnya dan memikirkan usaha Mugi untuk memiliki Akane rupanya berakhir gagal. Mereka berdua memutuskan pergi jalan-jalan sebentar dan membahas beberapa hal. Hanabi kemudian mengetahui Kanai sudah tidak memakai kacamata lagi karena pecah dan Akane memintanya memakai lensa kontak. Hanabi merasa sakit hati di dadanya karena penampilan Kanai saat ini mengingatkan pada pertemuan pertama mereka. Kanai bertanya apakah Hanabi akan datang ke pernikahannya. Setelah jeda sesaat, Hanabi menawarkan jari kelingkingnya dan berjanji ia akan datang ke pernikahan Kanai. Keesokan harinya saat festival sekolah diadakan, Hanabi mencoba berbaur dengan murid-murid lain dan melakukan tugasnya. Saat diberi waktu untuk beristirahat, Hanabi secara tak sengaja terdorong masuk ke ruang peragaan busana. Ia tertegun saat melihat Noriko dalam balutan gaun pernikahan dan tampak begitu cantik. Saat waktu istirahat telah selesai, Hanabi kembali disibukkan dengan pekerjaannya sebagai petugas panggung. Ia membawa beberapa barang ke gudang dan memutuskan beristirahat sebentar di sana. Hanabi mengingat hari-hari yang dihabiskan bersama Mugi dan janji yang mereka buat. Ketika tersadar, Hanabi terkejut karena dirinya ternyata sudah ketiduran. Ia mendengar suara seseorang yang dikenalkan dan tertegun begitu melihat Mugi di sana. Pada suatu hari di bulan Maret, semua murid sibuk menghias ruangan untuk merayakan pernikahan Kanai dan Akane. Hanabi mengeluh ketika dirinya diminta membawa beberapa barang ke gudang. Seorang murid laki-laki bernama Moriyama mendekati Hanabi untuk membantunya. Setelah meletakkan barang-barang tersebut di sana, Hanabi teringat ketika dirinya bertemu dengan Mugi di sana. Moriyama menyadarkannya dari lamunan dan menanyakan hubungannya dengan Mugi. Moriyama berniat menyatakan perasaannya kepada Hanabi. Namun tiba-tiba Sanae muncul dan merangkul Hanabi. Ia memberitahu Hanabi adalah miliknya dan membawanya pergi. Hanabi berhenti sebentar untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan Moriyama. Sanae membawa Hanabi ke tempat yang tidak banyak orang. Ia menjelaskan dirinya sengaja melakukan itu karena tahu Hanabi belum ingin menjalin hubungan dengan siapapun. Hanabi menangis terharu menyadari Sanae begitu memahaminya. Sanae kemudian meminta maaf karena membutuhkan waktu lama untuk bisa muncul kembali di hadapan Hanabi. Kembali ke kelas, semua murid berkumpul untuk merayakan pernikahan Kanai dan Akane. Salah satu perwakilan murid maju untuk menyerahkan hadiah kepada Kanai. Hanabi sedikit menyingkir karena tidak ingin melihat keduanya terlalu jelas. Kanai yang menyadari hal itu berniat mendatangi Hanabi, namun Akane menahannya dan mendekati Hanabi untuk memberinya setangkai bunga dari buketnya. Saat itu, Hanabi mengingat kejadian 4 bulan lalu saat ia bertemu Mugi di gudang. Untuk pertama kalinya, mereka berdua hanya duduk bersebelahan dan membicarakan banyak hal. Hanabi mengungkapkan ia bahagia bisa bertemu Mugi. Kemudian, pada suatu hari di musim semi, Hanabi dan Mugi bertemu lagi. Keduanya memutuskan berjalan dengan mengambil arah yang berbeda. Kuzuno Honkai ini salah satu anime yang memiliki konflik ruwet dan cukup kompleks tentang kehidupan anak sekolahan dan orang dewasa yang bersinggungan. Namun menurut Minchan, eksekusinya cukup oke ya, ditambah dengan ending yang pas. Bisa banget nih jadi salah satu tontonan buat kamu yang memang suka sama jenis anime yang mendayu-dayu gitu. Anime Kuzuno Honkai merupakan anime drama romance yang sangat populer hingga saat. Oke lah, itu aja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum ya. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!